Halo semuanya, saya David Gibransyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara sedikit tentang buku yang telah diringkas oleh kelompok saya. Kelompok 1, pada mata kuliah Komputerisasi Ekonomi Bisnis USU. Pada video kali ini, kami akan membicarakan tentang buku HBR. Nah, buku terbitan Harvard Business Review yang akan kami bicarakan kali ini adalah buku yang berjudul Managing People. Seperti ini bukunya. HBR 10 Must Reads on Managing People. Di dalam buku Managing People ini, HBR merangkum beberapa buku dari penulis-penulis yang terkenal berhubungan dalam dunia bisnis atau dunia permanajemenan. Langsung saja, kali ini saya akan membicarakan bab dari buku tersebut yang berjudul Kepemimpinan yang Mendapat Hasil dari Daniel Goleman. Goleman mengartikulasikan 6 gaya kepemimpinan yang digunakan oleh para manajer. Yang pertama itu coercive, seperti lakukan seperti yang saya katakan, tentukan apa dan bagaimana. Otoritatif, ikuti saya, tetapkan visi yang jelas dan pertahankan pendekatan terbuka. Kemudian ada afiliasi, itu seperti orang datang terlebih dahulu kita bangun harmoni dan moral tim. Kemudian ada demokratis. Pemimpinnya itu kayak apa yang harus kita lakukan gitu. Memberi suara kepada pekerja. Kemudian ada pace setting. Seperti saya akan memberikan contoh. Menunjukkan kinerja tinggi. Pelatihan. Gaya kepemimpinan yang satu ini itu seperti inilah cara kami melakukannya dengan baik. Berfokus pada pengembangan karyawan. Masing-masing dari 6 gaya memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Untuk setiap gaya pada situasi yang menjaminnya, tantangannya tentu saja adalah mengetahui pro atau kontra dari setiap gaya dan menggunakannya dengan tepat. Nah, gaya koersif bisa efektif dalam mendorong perubahan, terutama ketika perubahan melibatkan menghilangkan hambatan dan cara lama dalam melakukan sesuatu. Ada banyak masalah dalam gaya koersif. Ini mengurangi motivasi karena mengurangi rasa memiliki, tanggung jawab, dan kepuasan karyawan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Kemudian ini mengurangi inisiatif dan inovasi. Gaya koersif sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan ekstrim dan untuk waktu yang terbatas. Gaya berwenang atau gaya otoritatif membutuhkan visi yang jelas dan kemampuan untuk mengomunikasikan visi tersebut agar efektif. Ini juga membutuhkan standar yang mengartikulasikan untuk sukses dan memiliki kepercayaan pada tim untuk menjauh dari menentukan cara untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan sendirinya, gaya otoritatif tidak menangani dengan baik contoh individu dengan kinerja yang buruk. Tapi secara umum, gaya ini adalah gaya yang paling efektif. Selanjutnya, dalam buku Goleman ada gaya afiliasi. Gaya afiliasi sangat penting saat membangun tim baru, memulihkan kepercayaan, dan mengelola perubahan kelembagaan. Itu membutuhkan seorang pemimpin yang nyaman berbagi pengalaman pribadinya dan yang mendengarkan secara aktif. Dibutuhkan kecerdasan emosional yang lebih tinggi agar efektif dengan gaya ini. Bahaya gaya ini adalah dapat menghindari konflik yang diperlukan dan mengabaikan kinerja yang buruk. Kemudian ada gaya demokratis. Gaya demokratis efektif ketika kamu benar-benar membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Tantangan dengan gaya demokrasi adalah bahwa gaya tersebut harus otentik. Orang membutuhkan kesempatan untuk berbicara dan benar-benar didengarkan. Ini bisa memakan waktu dan mungkin juga membuat frustasi. Dibutuhkan seorang pemimpin dengan keterampilan fasilitasi yang sangat baik untuk tetap mengontrol proses partisipatif. Ini sebagian besar efektif digunakan untuk keputusan sulit tertentu, terutama ketika pemimpin tidak yakin tentang tindakan yang diambil. Kemudian ada gaya pace setting atau gaya penentu kecepatan. Gaya penentu kecepatan adalah gaya alami untuk orang-orang yang baru dipromosikan menjadi manajer. Karena kinerja luar biasa mereka
sebagai kontributor individu. Masalah dengan situasi ini adalah bahwa manajemen lebih dari sekedar menjadi penentu kecepatan resmi. Penentu kecepatan dapat berhasil jika semua anggota tim secara intrinsik adalah pemain berkinerja tinggi yang hanya membutuhkan sedikit arahan. Tapi dalam praktiknya, pengaturan kecepatan hampir tidak cukup untuk membentuk, memotivasi, dan memberi energi pada tim untuk mencapai hal-hal hebat. Kemudian ada gaya pembinaan. Gaya pembinaan membutuhkan seorang manajer yang mampu memberikan umpan balik kinerja yang memotivasi daripada menimbulkan rasa takut. Ini membuktikan keahlian. Ini juga membutuhkan karyawan yang sadar akan kinerjanya dan mau menerima peningkatan. Sangat disayangkan bahwa dalam banyak keadaan satu atau lebih dari persyaratan ini kurang. Namun jika semuanya sejalan, pembinaan dapat berdampak besar pada bisnis. Menumbuhkan kecerdasan emosional. Goleman juga menghubungkan gaya dengan kemampuan kecerdasan emosional yang diperlukan untuk dapat menggunakan gaya tersebut. Dia mendefinisikan 4 kemampuan kecerdasan emosional, masing-masing dengan beberapa ciri. Yang pertama itu kesadaran diri. Dengan ciri-ciri kesadaran diri emosional, penilaian diri akurat, dan percaya diri. Yang kedua itu self-management dengan ciri-ciri self-control, trustworthiness, conscientiousness, adaptability, achievement orientation, and initiative. Yang ketiga itu adalah kesadaran sosial dengan ciri-ciri empati, kesadaran organisasi, dan orientasi layanan. Yang keempat adalah keterampilan sosial dengan ciri-ciri kepemimpinan visioner, pengaruh, mengembangkan orang lain, komunikasi, katalis perubahan, manajemen konflik, membangun ikatan dan kerjasama atau kolaborasi. Bagaimana memotivasi karyawan? Menurut Frederick Herzberg, memotivasi karyawan harus menggunakan KIT. Ada banyak kesulitan dalam membuat karyawan mengambil tindakan. Cara tercepat untuk membuat seorang karyawan melakukan sesuatu adalah dengan bertanya. Tapi, jika orang tersebut menolak, solusi selanjutnya adalah memberi mereka tendangan kick in the pants atau kita. Namun, ada masalah dengan kita dan motivasi. Tentu saja karyawan bergerak ketika mereka menerapkan kita secara fisik dan mental. Tetapi, kita tidak mengarah pada motivasi, melainkan hanya mengarah pada gerakan. Jika seorang karyawan tidak membutuhkan rangsangan dari luar, maka dia ingin melakukannya. Mitos tentang motivasi. Selanjutnya, Herzberg menghadapi praktik kita yang dikembangkan untuk menanamkan motivasi. Yang pertama, mengurangi waktu yang dihabiskan di tempat kerja. Idenya di sini adalah untuk memotivasi orang untuk bekerja dengan mengeluarkan mereka dari pekerjaan. Yang benar adalah bahwa mereka yang termotivasi mencari lebih banyak jam, bukan lebih sedikit. Upah spiraling. Upah spiraling memotivasi orang untuk mencari kenaikan upah berikutnya. Jika kenaikan gaji tidak memotivasi, menguranginya mungkin saja. Yang ketiga, kepentingan marginal. Kepentingan ini telah berubah dari imbalan menjadi hak. Biaya dukungan mencapai sekitar 25% dari gaji dolar AS. Orang menghabiskan lebih sedikit waktu di tempat kerja, mengharapkan lebih banyak keamanan dan uang. Manfaat pinggiran tidak memotivasi. Yang keempat, pelatihan hubungan manusia. Lebih dari 30 tahun pengajaran dan pelatihan, pertanyaan masih tersisa. Bagaimana Anda memotivasi karyawan? Yang kelima, pelatihan kepekaan. Karena kegagalan pelatihan hubungan manusia, pelatihan kepekaan dikembangkan. Banyak karyawan dipaksa untuk mengenal diri mereka sendiri lebih baik dan tidak ada motivasi yang diperoleh. Yang keenam adalah komunikasi. Ini adalah program pelatihan manajemen berikutnya yang menanamkan motivasi. Tujuannya adalah agar karyawan memahami apa yang dilakukan manajemen untuk mereka. Tetapi komunikasi tidak merangsang motivasi. Itu hanya membuat manajemen menyadari bahwa mereka tidak mendengarkan karyawan. Yang ketujuh, komunikasi dua arah. Manajemen sekarang mulai menerima saran dan survei. Komunikasi dua arah membawa beberapa perbaikan.
tetapi tetap tidak memberikan efek motivasi. Komunikasi dua arah telah membawa beberapa kemajuan, tetapi tetap tidak memberikan efek motivasi. Yang kedelapan, partisipasi kerja. Partisipasi kerja dirancang untuk memberi karyawan perasaan berprestasi atau untuk menunjukkan kepada karyawan gambaran besarnya. Ini tentu saja tidak mengarah pada motivasi. Yang kesembilan adalah konsultasi karyawan. Karyawan dapat mendiskusikan masalah mereka dengan seseorang yang dapat merangsang antusiasme mereka. Namun, konsultasi tersebut juga gagal membuahkan hasil yang diharapkan. Bahkan, jasa konsultasi seringkali mengganggu jalannya organisasi itu sendiri. Pengayaan pekerjaan. Kerangka kerja Herzberg untuk meningkatkan motivasi disebut pengayaan pekerjaan. Ia memperingatkan agar tidak mengadopsi pandangan horizontal dan mendorong adopsi pandangan vertikal. Dia mengidentifikasi 7 prinsip untuk pengayaan pekerjaan vertikal. Ketujuh prinsip tersebut ialah 1. Menghapus kontrol dengan tetap menjaga rasa tanggung jawab. 2. Meningkatkan rasa tanggung jawab individu atas pekerjaan mereka. 3. Memberi orang unit kerja alami yang lengkap. 4. Memberi karyawan lebih banyak wewenang dalam hal aktivitas atau kebebasan kerja. 5. Membuat laporan berkala langsung tersedia untuk pekerja itu sendiri daripada untuk supervisor. 6. Memperkenalkan tugas baru dan lebih sulit yang belum diselesaikan sebelumnya. 7. Menugaskan individu tugas khusus atau khusus memungkinkan mereka untuk menjadi lebih ahli. Dia memberikan beberapa contoh spesifik dari beberapa perusahaan besar yang menerapkan prinsip-prinsip ini pada peran perwakilan pemegang saham, seperti meminta koresponden menandatangani surat sendiri, atau meminta supervisor hanya memberi contoh-contoh surat. Herzberg juga menyediakan proses langkah demi langkah untuk digunakan saat menerapkan prinsip-prinsip ini. Langkah-langkah ini meliputi 1. Yakinlah bahwa pekerjaan ini bisa diperkaya. 2. Hindari karyawan itu sendiri yang berpartisipasi langsung dalam proses ini. 3. Pikirkan tentang daftar perubahan yang dapat memperkaya pekerjaan. 4. Saring rekomendasi yang lebih mengutamakan kebersihan daripada motivasi. 5. Filter rekomendasi yang terlalu umum. 6. Saring semua saran horizontal. 7. Siapkan eksperimen terkontrol. Sikap dan prestasi kerja ke kelompok tes dan kelompok kontrol masing-masing diukur. 8. Bersiaplah untuk penurunan kinerja dalam kelompok eksperimental. Beberapa minggu pertama, perubahan dapat menyebabkan penurunan efisiensi sementara. 9. Bersiaplah untuk kecemasan manajemen. Manajer mungkin mengkhawatirkan kinerja yang buruk. Terakhir, Herzberg mendorong para pemimpin untuk mengenali dua sumbu terpisah ini, hygiene versus motivators, dan fokus pada motivasi dengan menerapkan proses pengayaan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Joel Ade Putra S. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelompok saya yang berjudul besar Managing People oleh Harvard Business Research. Langsung saja ke poin penting pembahasan saya, yaitu tentang sindrom set up to fail. Apa sih sindrom set up to fail itu? Baiklah, saya akan mendefinisikannya secara singkat dan ringkas. Yaitu sindrom set up to fail itu adalah penggambaran di mana seorang karyawan yang dianggap biasa-biasa saja atau berkontribusi lemah dalam suatu perusahaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan manajer mereka, akhirnya keluar dari organisasi atas kemampuan mereka atau faktor eksternal lingkungan mereka. Sindrom set up to fail oleh Jean-François Mizoggini dan Jean-Louis Borges juga merupakan analisis yang sangat akurat dan terperinci tentang bagaimana seorang karyawan yang berkomunikasi secara lemah dengan atasannya dapat memicu masalah kinerja, entah itu atas visi. Nah, pada poin selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap sindrom set up to fail. Ada 7 tahap. Yang pertama, peristiwa.
Mungkin dalam perusahaan ada beberapa hal kecil antara karyawan dan atasan. Mungkin kinerja antara karyawannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan manajer mereka. Semisal kata seorang karyawan di perusahaan A bekerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditargetkan oleh seorang manajer tersebut. Akhirnya ia merasa minder dan merasa saya tidak sanggup memenuhi apa yang dikatakan manajer saya. Kedua, ada pengawasan. Bos dengan demikian meningkatkan pengawasan, memberikan instruksi lebih spesifik dan memeriksa apakah mereka selesai seperti yang diharapkan. 3. Menjaga jarak. Seorang karyawan yang merasa salah dalam bekerja mungkin akan menjaga jarak dengan manajer mereka. Kenapa hal tersebut demikian? Mungkin dikarenakan seorang karyawan ini tidak merasa percaya dirinya sudah mulai berkurang akibat kesalahan yang ia lakukan. Keempat, ada penyempitan. Memperhatikan perilaku ini dan berpikir ada penilaian apa sehingga saya dianggap buruk oleh perusahaan. Yang kelima, putus hubungan. Karyawan yang merasa salah dalam bekerja tersebut mulai berpikir untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan yang saat ini ia bekerja. Keenam, ada rasa frustasi. Bos sekarang yakin bahwa karyawan tidak dapat bekerja dan jelas tentang hal ini. Ia frustasi. Seorang karyawan mungkin merasa frustasi dengan apa yang ia kerjakan. Yang ketujuh, karyawan meninggalkan perusahaan ia bekerja. Karyawan ini menutup diri, meminta transfer atau mungkin memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan terkait.